Selamat datang di POV atau Paneling on Vlog. Akhirnya setelah berapa lama ya terakhir ya, kalau Mama Faza sebulanan lebih gitu. Akhirnya bisa juga bikin episode baru karena sekarang lagi ada Comic Fest ID. Kebetulan banyak komikus di bawah, termasuk yang gue bawa di atas. Ada Soeta, ada Jaka. Kali ini ngomongin tentang apa ya? Riset dalam komik. Kita ngelihat kalau bikin komik yang gue Ya. yang gue alamin dari zamannya H2O sampai Nusantara Ranger, riset nggak pernah lepas dari pembentukan universe gitu. Bahkan sampai sekarang pun gue lagi ngerjain riset Jagat Raya pun sampai hampir setahun lebih. Itu karena lama. Kenapa? Karena riset sih sebenarnya gitu. Sekarang saya tadi ketemu sama salah satu komikus legendaris gitu. Yang ngasih kamu ini siapa sih? Dia penggiat keris Mas Setia Adi Aksan. Oh, penggiat keris. Saya kan sangat lagi bikin pusaka dewa gitu, dan keris adalah salah satu elemen penting di dalam ceritanya ya. Utamanya. Salah satu visi utamanya, ya. misi utamanya keris. Terus saya sampai kasarnya bela-belain gitu, minjem 2 buku ini untuk riset komik. Lejak gimana waktu Manungsa? Yes, Apa yang lo lakukan untuk membuat universe? Kalau kan scripternya Manungsa gitu kan, lo harus membentuk apa ya, universe besarnya dulu kan. Lucu sih karena gua bukan orang yang religius dalam artiannya. Itulah maksudnya ketika nulis Manungsa dan harus kayak pertama mesti bikin seperti ketika penulisan ya mesti bikin proposalnya, manuskripnya lah minimal kayak Bible-nya gitu, dan ketika nulis Manungsa gue harus belajar ilmu Jawa kuno, belajar agama Hindu, Mendadak kejawen. iya Mendadak terus teis. gitu mendadak kayak oh ini ya menarik sih gitu. belajar soal kiamatnya mereka gitu, dan semua beda-beda dan mirip-mirip, dan itu kayak pas itu kayak gue ngambil beberapa yang ada garis merahnya gitu ya. Isme ya yang dipahami. Iya, ismunya. Gue percaya ketika menulis, mungkin bisa ditambahin juga, mungkin gue salah juga, tapi gue percaya menulis itu bukan cuma ketika kita sedang duduk dan mengetik atau menulis pakai tangan atau kayak kayak bikin tulisan gitu lah. Buat gue menulis komik atau menulis apapun, lu nulis ketika lu lagi mikir, lu nulis ketika lu lagi mandi, lu menulis ketika lu lagi jalan di atas motor, di kendaraan, lu mikirin cerita, lu mikirin cerita yang cuma lu tahu yang nggak pernah ada, dan lu pikirin itu. Dan buat gue riset tuh juga menulis, dan I think riset tuh salah satu pembentukan penulisan yang salah satu yang paling pokok lah, dalam artian bahwa kalau lu mau nge-gym, lu mesti bikin muscle ya, lu angkat beban. Kalau lu sama dengan menulis, lu mau punya apa ya, materi tulisan lu minimal punya layer yang nggak terlalu tipis, punya arti yang bisa lebih dalam, yang bisa digali. Dan ya skill menulis pun juga bisa ditambah dengan ya lu mesti harus baca, dan I think riset salah satu yang paling penting sih buat gue. Yang gue lihat dari Pusaka Dewa dan Manungsa adalah nggak hanya lu bisa merasakan itu, nggak hanya ceritanya tuh nggak hanya di situ aja, di komiknya itu aja, ada jauh sebelum itu udah ada ceritanya, mungkin ada kejadian yang lebih penting atau kejadian yang penting sebelum itu gitu, Background story gitu, itu kan hasil dari riset ya. Iya. Sebenarnya pentingnya kan kalau kita memahami universe yang sedang dibangun di dalam komik, sebetulnya kan kita membahas komik yang berdasarkan riset itu pasti komik yang tergantung kedalaman risetnya. Jadi misalnya gini, ada komik yang memang ringan kayak Grid dan Jingga, apakah itu perlu riset? Ya perlu. Tetap perlu. Karena kan kamu baca Facebook orang tuh riset juga. Iya, membaca Facebook kan riset tuh jangan diibaratkan sesuatu yang sangat sulit, tentu ada tingkatan kan, memang ada yang tingkatannya sulit banget sampai risetnya. Kayak Haryadi bikin Riksa, dia sampai harus kerjasama sama Lapan untuk mendapatkan datanya yang sangat-sangat akurat. Karena bagaimanapun sekeren-keren fantasi itu menjadi ada kedalaman tadi bilang dibacakan. Depth-nya itu ketika ada risetnya. Jadi orang nggak main-main. Kayak nggak mungkin kan kalau udah kedalaman pasti orang menyampaikan ilmu. Kalau ada saya bikin keris, ilmu tentang keris bisa kok, nggak usah pakai bahan riset, reka-reka aja.
pakai pikiran, tapi kan itu jadi nggak menyampaikan apa-apa ke pembaca. Kita Ilmunya cuma mana? dengan pakai kotak dari kepala kita aja. Iya, kita kalau itu cuma bisa. menyampaikan imajinasi aja. Sah, tapi kalau memang dia tidak mau berdasarkan pada riset, ya berarti dia tidak menyampaikan ilmu apapun. Kalau saya memang ada keperluan untuk menyampaikan ilmu tentang keris, makanya sampai ini disertasi yang lagi dikasih aja judulnya ilmu keris gitu. Saking Ilmu Jawa kuno yang gue baca gitu kayak. ini bahkan nggak diterbitkan gitu San. Iya. Saya dikasih pinjem doang, mungkin nanti saya mau fotokopi. Intinya seperti itu. Jadi riset sebetulnya tergantung keperluan. Jangan kan ada yang seperti ini. Mas, gue udah riset, tapi kok jadi nggak bisa mulai ya. Jadi Oh iya, jadi makin riset terus aja. Sebentar. Riset itu ya disesuaikan dengan apa yang mau disampaikan. Jadi saya butuh kredensi juga. Saya riset tentang relationship. Dari mana risetnya? Ya elah, cuma liatin Facebook, dengerin curhat orang, itu part of riset. Dari situ saya dapat ide, oh mungkin kayak gini kali. Saya mau menyampaikan pesan ini berdasarkan kasusnya orang ini. Dikemas dalam cerita sampai. Nah risetnya ya tergantung kebutuhan. Jadi banyak saya udah riset kok nggak mulai-mulai ya. Ya itu kamu nggak segera sih namanya. Sesuai kebutuhan aja. Dan riset juga kayak ini nggak sih? Kayak istilahnya kayak PDKT. Maksudnya dalam relationship kan kayak ada. Ini kalau seandainya pas riset kita di tengah jalan kayak ngerasa nggak cocok, mendingan sih jangan dilanjutin gitu kayak cari yang kira-kira cocok. Iya, kira-kira Stalking gitu. ketika aku riset nih, aku mau bikin cerita tentang superhero. Aku coba riset tentang golden age superhero Indonesia kayak apa gitu, dan itu kok aku menarik dan aku suka gitu terjun dalamnya. Kalau seandainya aku nggak suka, harusnya sih jangan dilanjutin. Dan komik tuh bakal panjang sekali prosesnya, bukan aku ngebayang nggak cuma sekali terbit doang gitu, kayak itu bakal panjang deh. Sebenarnya kalau nggak suka ya cari yang kamu suka sih riset, yang paling enjoy sesuai dengan yang mau disampaikan sih. sesuai yang disampaikan, sesuai pesannya. jangan malas untuk baca berarti ya. Jangan malas untuk baca, jangan malas untuk Mungkin benar cari kata tahu. Panji kemarin. Jadi banyak orang minat baca, banyak orang yang tidak punya minat baca. Itu salah. Salah sebenarnya. Iya. Banyak orang yang tidak tahu minatnya apa. Ya dia kalau saya suka dengan keris, mau nggak mau, bukan nggak mau sih, jadi ada ketertarikan untuk membaca buku tentang keris. Iya. Pasti itu. Berarti kan saya tahu minatnya. Saya tahu minat tentang kearifan lokal, yaitu keris tadi, keris Jawa. Jadi saya mau nggak mau harus cari, dan saya suka dengan pencarian itu. Makanya saya riset ya, sampai bahkan waktu pembuatan Pusaka Dewa sebelumnya kan emang tesis Dari skripsi kan, ya, berarti udah tesis bertahun-tahun. S2. Jadi waktu magister ada Ini anaknya Sweta yang paling tua berarti. Iya. Iya, benar kan? Saya harus lari ke desa Gata di Yogyakarta untuk ketemu empu last generationnya empu Jogja, penempat keris keraton Jogja gitu, Pak Sukowo. Dan di sini dia bapaknya Pak Empu Sukowo, di sini dia sebagai narasumber. Sekarang udah wafat. Sekarang saya ketemu anaknya dia udah kayak kakek gitu loh. Jadi udah dari kenapa saya punya ketertarikan itu, niat amat sih lo gitu loh. Ya karena saya suka. Kalau riset orang nggak suka, gimana dia mau menemukan kalau nggak ada excitement, kan dia nggak ada ketertarikan, jadi nggak menemukan apa-apa biasanya. Jadi Dan pembaca juga tahu kalau kamu nggak terlalu suka bikinnya, pembaca tuh merasa iya. pasti merasa. nggak ada layer ya kayaknya karyanya udah sedang kali itu mungkin, terus biasanya ada pemaksaan pendapat, jadi kayak maksa amat sini kayak gitu. Jadi biasanya dipaksain kayak terlalu banyak. Kan jujur, ketika kita mendasarkan suatu pada riset, biasanya kemauan kita adalah menyampaikan isi yang kita risetkan itu maksimal. Tapi pada akhirnya malah menjadi semacam a priori karena terlalu banyak data sehingga orang bacanya ini apa sih, ini komik overload with informasi. Padahal harusnya dikemas mungkin lebih dengan cara lebih lembut caranya. Dan itu balik lagi ke yang utama tadi, kamu suka dulu sama apa yang mau kamu riset. Dan selalu ingat apa yang mau kamu sampaikan, pesannya gitu ya, selalu balik ke pesan. Ada boundariesnya, ada pagernya, jadi nggak kemana-mana gitu. Saya keris tentang keris, saya cuma mau membahas tentang seni metalurginya, seni menyampur jenis besinya deh. Ya udah, saya cari aja ilmu tentang jenis besi aja. Saya nggak akan nyari tentang bentuk keris seperti apa, nggak perlu misalnya. Nah, setelah itu selesai, saya mau nyari tentang ada berapa jenis bentuk keris, dapurnya. Saya harus cari ilmu tentang dapurnya, datanya udah terkumpul, kemudian saya kemas seperti itu. Kalau banyak, seberapa banyak hasil dari riset lo yang akhirnya dipakai di Hanusa? Berapa persen kira-kira? Kan tadi lo ngomongin lo belajar ilmu Hindu, ilmu Jawa kuno, segala Kalau macam. di itu sih nggak terlalu banyak. Lebih ke cerita besar ya, karena ini Manusa nih baru
kalau dari yang kepala gue tuh masih dikit banget, masih baru permulaan banget. Ini baru kayak prolog dalam artian kayak cerita pertamanya, dan ntar berlanjutnya juga akan lebih panjang lagi, dan waktu pas ntar kita berlanjut juga gue masih harus belajar lagi. Tapi sekarang kayak di bawah 30%. Di bawah 30%. Karena Manungsa sebenarnya premisnya, temanya gitu, maksudnya kayak tematiknya Manungsa tuh sebenarnya cerita apa sih? Ketika itu yang di kepala gue adalah Manungsa tuh sebenarnya kalau film sebenarnya actually disaster movie. Temanya adalah tentang kehilangan gitu, dan ketika sampai akhir dikawinin sama konsepnya Ervan bahwa dia mau bikin pertarungan antara teknologi dan klinik gitu. Yang gue bikin adalah ini gue mau bikin cerita tentang disaster movie, cerita film tentang bencana alam, tapi bukan gempa bumi, bukan banjir, bukan tsunami, tapi peperangan antara teknologi dan klinik gitu. Itu sih sebenarnya Manungsa sebenarnya tentang itu. Dan ketika antar kalian baca nomor 8, 9, itu pun ceritanya masih tentang itu, masih ada garis besarnya tentang itu. Ntar cerita kedua beda lagi, cerita ketiga beda lagi. Artnya disesuaikan. Jadi kalau soal apa riset yang dibaca, itu lebih ke pembentukan mitologi anomali yang which belum dijelaskan terlalu banyak sih ceritanya. Sampai kayak Jedi-nya gitu. Tapi di Star Wars pertama juga kan nggak pernah jelasin Jedi. Baru di Empire baru jelasin, Jedi itu force apa gitu. Ya kadang-kadang emang kita menyimpan semua data. Iya, jangan langsung keluarin semua. Sebetulnya kalau kita bikin komik, yang paling penting sebetulnya menurut saya itu ada semacam pintu gerbangnya atau entry point-nya. Jadi ketika saya bikin komik, taruhlah H2O, yang saya bikin entry point-nya dulu. Padahal datanya kan sebetulnya tentang robotika, ilmu robotika dan science fiction, keilmuan tentang artificial intelligence. Tapi kalau saya sampaikan semuanya di depan, orang jadi selain bingung, ini terlalu banyak yang harus diserap, jadi harus ngapalin terlalu banyak, aku males dulu. Nah itu bahaya. Jadi banyak yang terjebak di situ. Itu penyakitnya komikus atau penulis itu biasanya adalah dia tuh yang paling paham dunianya kan. Sehingga dia berasumsi semua orang udah paham dunianya dulu. Ketika nulis langsung yang rumit gitu, ya orang bisa jadi malas deh bacanya. Mendingan bikin yang diungkapnya bertahap. Jadi misalnya kayak sekarang saya mau bikin tentang robot artificial intelligence. Ilmu apa yang mau disampaikan, data dulu. Habis itu tentukan mau 10 chapter deh. Chapter pertama kalau bisa langsung adegan yang buat orang tertarik, misalnya hooknya di hook dulu supaya orang nggak kemana-mana. Sekarang semuanya robotnya ada jenisnya, ada banyak banget. Eye-gasm namanya, matanya dimanjakan dulu, seru banget nih. Abis itu baru dipaparkan ilmunya dikit-dikit. Kenapa ini robotnya lebih gede tapi dungu? Kenapa ini baru pelan-pelan. Lalu ketika orang sudah mengikuti dunianya, baru dipaparkan dengan lebih rumit. Makanya kan kalau penggemar Star Wars yang dari awal ngikutin, ya udah katam lah, nggak usah dikasih tahu lagi. Bahkan kalau dikasih tahu lagi malah jadi kayak terus skip lah gitu. Jadi tapi buat yang pembaca baru pasti kayak di Star Wars yang baru misalnya harus dijelasin dulu apa itu konsep the Force. Jadi sebenarnya I feel the Force. Itu maksudnya the dark apa yang kayak gitu, konsep-konsep itu harus dijelasin lewat ucapan yang berulang-ulang kayak gitu konsepnya. Entry point-nya harus benar. Nggak berlebihan. So sum up, jadi pertama sebenarnya yang harus dilakukan adalah lo harus tahu, lo harus suka dulu bikin komiknya, tahu pesannya apa, terus berangkat dari situ pasti kalau lo suka pasti lo akan cari apapun itu yang sesuai dengan kebutuhan lo untuk bikin komiknya gitu. Dari situ ya nanti pilih-pilih sendiri mana yang memang perlu dijabarkan dari awal. Itu udah masuk eksekusi sih berarti. Eksekusi. Semua itu kayak don't stop writing sih. Maksudnya kayak writing tuh nggak cuma lu duduk dan lu nulis. Ketika lu baca, kalau gue baca komik, actually I'm writing stories di kepala gue. Ketika lagi jalan pun juga mikirin, it's writing. Ketika lu baca riset pun juga itu writing, kayak lu bikin struktur di kepala. Begitu. Jangan pernah lupakan itu. Jangan pernah berhenti. Share ke teman-teman lu kalau lu punya teman untuk diceritain, kayak keep telling stories aja. That's part of the writing. Ada pesan terakhir kayak mau kemana aja. ada jaga boot lagi. Tips buat riset teman-teman, intinya ya sebenarnya nyimpulin aja ya. Jadi suka dulu, terus jangan sampai terlalu asik sendiri dengan riset. Iya.
kasih jadwal paling penting itu. Saya mau riset tentang keris, jadwalnya itu sebulan. Oh, udah sebulan. Selesaikan dalam sebulan. Habis itu langsung mulai berkarya. Karena kenamaan riset biasanya dia nggak tahu sampai mentok. Iya. Itu tipsnya itu doang. Jadi udah Sama kasih. kayak riset dan revisi juga sama tuh. Kayak direvisi terus gak kelar-kelar. Kelar-kelar. Intinya itu. Kita harus tetap belajar learning by doing sih. Kalau Ya, mau komik kita harus ya, belajar ya, keluar karyanya, kita belajar dari situ. Satu-satunya cara ya kita jangan ngeluarin kesalahannya dan kita nggak tahu Ya. kita salah di mana kalau kita nggak bikin karya tuh. Iya. Ya, intinya sih itu. Udah, saya rasa Thank you sudah mau ngobrol-ngobrol di Paneling on Vlog. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Yeah.